Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alvina Sumampo dengan NIM 4114222039 akan mempresentasikan materi dengan judul Membangun Persatuan dalam Keberagaman yang Dinamis dalam Fikih Ikhtilaf, Cinta Tanah Air, Kearifan Lokal, dan Bahaya Radikalisme. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep persatuan dalam keberagaman. Bangsa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak, tidak hanya masalah adat istiadat atau budaya seni, bahasa dan ras, tetapi juga termasuk masalah agama. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, ada beberapa agama dan keyakinan yang lain yang juga dianut penduduk ini. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu adalah contoh agama yang juga tidak sedikit dipeluk oleh warga Indonesia. Masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi persatuan sehingga rasa solidaritas tercipta dengan baik. Sebagai bukti bagaimana kemerdekaan Republik Indonesia diperoleh dari persatuan dan perjuangan, sehingga sampai saat ini sikap persatuan ini tetap terjaga sepanjang masa. Dalam lingkungan masyarakat Indonesia ini, menciptakan persatuan bukan merupakan hal yang mudah, namun bila didasarkan dengan keikhlasan, maka akan terbentuk dengan baik. Cara menjaga persatuan keberagaman yang ada di Indonesia adalah yang pertama, memahami dan menghargai saling ketergantungan antara manusia, budaya, dan lingkungan alam. Yang kedua, berlatih saling menghormati kualitas dan pengalaman yang berbeda dari diri sendiri. Yang ketiga, memahami bahwa keberagaman tidak hanya mencakup cara-cara menjadi, tetapi juga cara-cara mengetahui. Yang keempat, mengakui bahwa diskriminasi pribadi, budaya, dan yang dilembagakan menciptakan dan mempertahankan hak istimewa bagi sebagian orang, sekaligus menciptakan dan mempertahankan kerugian bagi orang lain. Dan yang terakhir, membangun aliansi lintas perbedaan sehingga dapat bekerja sama untuk memberantas segala bentuk diskriminasi. Materi yang kedua yaitu fikih ikhtilaf dalam Islam. Ikhtilaf memiliki beberapa pengertian secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, kata ikhtilaf berasal dari bahasa Arab ikhtilafa aktalifu ikhtilafan yang bermakna perselisihan. Adapun lawan kata dari ikhtilaf ialah ittifaq atau kesepakatan, kesesuaian. Kata ini dapat ditemukan juga dalam Al-Quran, di antaranya pada surah Maryam ayat 37. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ikhtilaf ini diartikan sebagai perbedaan atau perselisihan pikiran. Sedangkan secara terminologi, ikhtilaf adalah perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama atau mujtahid dalam memahami sebuah teks syariat, Al-Quran dan Al-Hadis demi mengafirmasi kebenaran. Pemahaman terhadap konsep fikih ikhtilaf merupakan sebuah upaya untuk memberikan pemahaman yang utuh dan benar kepada umat Islam dalam berinteraksi secara proporsional terhadap fenomena ikhtilaf, sehingga dengannya akan membangun kekuatan umat Islam dari menjadi senjata dalam melawan musuh-musuh di luar Islam. Materi yang ketiga yaitu cinta tanah air dalam perspektif Islam. Pada awalnya, Islam tidak mengenal istilah nasionalisme. Nasionalisme yang didorong oleh Islam adalah cinta tanah air atau hubul watan dan merdeka dari segala bentuk penjajahan. Pada dasarnya, kata cinta tanah air dalam Al-Quran tidak disebutkan secara langsung, namun nilai-nilai cinta tanah air banyak ditemukan dalam Al-Quran. Cinta tanah air dalam perspektif Al-Quran, contohnya sikap rela berkorban dan menjaga tanah air. Cinta tanah air adalah bagian dari nilai Al-Quran yang suci. Rasulullah senantiasa menekankan kepada kita untuk selalu mencintai tanah air. Al-Quran tidak menjelaskan secara langsung tentang pentingnya rasa cinta tanah air atau hub al-watan. Tetapi, nilai yang terkandung di dalamnya banyak menjelaskan tentang cinta tanah air. Yang keempat yaitu kearifan lokal dalam Islam. Kearifan lokal terdiri dari dua kata yaitu kearifan atau wisdom atau kebijaksanaan dan lokal atau setempat. Jadi, kearifan lokal adalah gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.
Kearifan lokal memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kedatangan Islam di Indonesia ini tidak murni melepaskan kearifan lokal yang sudah tertanam pada rakyat bangsa ini. Islam dibawa ke Indonesia oleh para pedagang dari Gujarat, Persia, dan Arab dengan membawa budaya dari masing-masing bangsa tersebut. Tentu saja, Islam yang datang dan dibawa oleh bangsa tersebut sudah bercampur dengan budaya lokal bangsa-bangsa tersebut. Bahkan, Islam sendiri berbeda dengan Arab, Gujarat, dan Persia. Islam adalah agama. Arab, Persia, dan Gujarat adalah budaya. Di sini perlu membedakan antara mana yang merupakan ajaran dasar Islam dan mana yang merupakan akulturasi budaya. Materi yang kelima yaitu bahaya radikalisme bagi persatuan dalam keberagaman. Radikalisme merupakan salah satu paham yang berkembang di masyarakat yang menuntut adanya perubahan dengan jalan kekerasan. Jika ditinjau dari sudut pandang keagamaan, radikalisme dapat diartikan sebagai sifat fanatisme yang sangat tinggi terhadap agama yang berakibat terhadap sikap penganutnya, yang menggunakan kekerasan dalam mengajak orang lain yang berbeda paham untuk sejalan dengan paham yang mereka anut. Di Indonesia, meningkatnya radikalisme ditandai dengan berbagai aksi kekerasan dan teror. Radikalisme bisa terjadi pada semua agama. Namun selama ini, yang dikenal sebagai radikal adalah umat Islam. Kita harus selalu waspada terhadap ajakan-ajakan jihad yang diartikan dengan perang, kehidupan yang lebih baik, ajakan yang mengharuskan menggunakan cadar. Di sini kita semua harus waspada. Kita harus jaga diri kita, anak-anak kita, atau teman-teman kita dari ideologi radikal. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.